Bang Munir? Kenapalah Abang harus meninggalkanku menjadi TKW di luar negeri? Oh cintaku, Wak Be sekarang sendiri menjaga kafe. Mana pelanggan kosong lagi di sini, ya ampun. Ayang Bebek. Loh. Man. Oi. Kenapa kok lemes sekali, Man? Duduk. Aku nyari uang jatuh. Apanya si Lukman nih? Mana, Man? Aku nyari uang jatuhnya di sana. Lukman kok linglung hari ini, Wak tengok. Nggak nyambung dialognya. Aduh. Kenapa, Man? Duduk aku dulu ya, Wak. Duduk. Lukman di situ lah. Ya Allah. Lemas sekali, Wak. Panas hari ini, Wak. Puasa lagi. Memang, Man. Tapi jangan kau jadikan puasa sebagai alasan. Kenapa kau lemas sekali? Cak cerita dulu sama Wak. Jadi gini, Wak. Aku mau ditinggali kawan-kawan aku ke luar negeri untuk kerja. Aku diajak kawan-kawan aku, Wak. Masa ngapain kok jadi ASN di sana itu? Kau tahu 4 tahun di Indonesia itu sama 25 tahun di luar negeri katanya. Jadi apa nggak tertarik? Aku jadi ragu-ragu, Wak, sebab kawan aku yang tinggal dekat belakang rumahku pulang dari Kambodia, badannya sengkrak, Wak. Aku nggak tahu apa disebabkan di sana. Udah. Jangan tengok nih, mantan pacar Uwa juga lagi terjebak di sana. Gimana nih dibuat ini? Mana udah hilang ini Bang Munir lah. Mantan pacar Uwa. Ini mantan pacar Wak. Mantan pacar Uwa. Jual beras sekarang di Cina. Sekarang dia di Kambodia. Oh, kamu ini juga. Disiksa juga dia. Mantan pacar Wak Be. Aduh, jadi gimana nih Wak seharusnya? Udah, gini aja. Lukman gak usah khawatir. Gajinya 45 juta sebulan. Dari mana aku dapatnya segitu, Wak? Jangan percaya. Nanti Wak Be akan panggilkan 2 bintang tamu kita yang sudah lihai membahas tentang ini. Kabur-kabur ke luar negeri Tema ini. kita pada hari ini? Iya, tema kita. Cocok. Kabur dulu. Yuk kita panggilkan dulu Tias dan Bang Binsar. Ya silahkan Tias. Selamat datang di Cafe Wak Be. Iya, halo Tias. Selamat datang Pak Binsar. Ya, lama kita nggak jumpa ya. Bang Binsar. Sehat Bang. Selamat siang. Putih kali gigi Bang Binsar hari ini. Sama kayak gigi Wak Be ini pasti iya. pakai pasta gigi mahal tentunya ya. Iyalah, lama kerja di luar negeri mampu beli pasta gigi mahal. Oh, jadi Wak Be juga mau sharing juga mantan pekerja migran di luar negeri. Nah itulah hari ini sengaja Wak Be panggil nih teman-teman Wak Be yang sudah berpengalaman bagaimana Tias ini dia mantan penerima mahasiswa penerima LPDP dan Pak Binsar ini Bang Binsar ini kawan akrab Wak Be, suka dulu kami main guli. Sekarang udah kerja Bang Binsar di salah satu apa Bang namanya? Ketua Dewan di Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Sumatera Utara. Sudah pakarnya tentunya Wak Be. Lempol Wak Be. Aduh, lempol. Pak Binsar, bagaimana mungkin Pak Binsar dari kacamata Pak Binsar yang sudah mungkin pengalaman ya Pak Binsar mengurusi pekerja-pekerja migran ini. Kenapa orang-orang tertarik sekarang untuk bekerja di luar negeri? Peluang apa yang bisa didapatkan di luar negeri sana dibandingkan di Indonesia nih Pak? Oke, yang pertama ya, kita melihat bahwa di Indonesia ini dari kita dulu ya. Di sini jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan lapangan kerja itu kan berbanding tinggi. Ya, jadi lapangan kerja itu jauh terlalu kecil dibandingkan jumlah pengangguran. Itu dulu. Jadi daripada tidak ada kerjaan, kadangkala ya itu daripada. Yang kedua, memang kita harus akui di sana itu katakanlah kita paling banyak dari Sumatera Utara ini ke Malaysia ya. Itu bicara gaji lumayan lebih bagus. Terus fasilitas dan lain sebagainya sebaik secara sosial perlindungan dan kemanusiaannya itu juga jauh lebih bagus ya. Nah, kita bayangkan misalkan ya, orang Sumatera berangkat kerja ke Batam. Nah, mohon maaf nih, sakit sendiri, menderita sendiri, mohon maaf meninggal cari kubur sendiri, kuburkan sendiri. Maaf perkataan itu saya pakai. Tetapi coba kalau mereka berangkat kerja secara resmi ya, saya ini berbicara dengan resmi. Kalau kami Abjati, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja, kalau boleh disebut musuh daripada salah satu musuh terbesar, organisasi terbesar musuh daripada pelaku-pelaku ilegal ya.
Nah, kalau dia berangkat secara resmi, tentu segala proteksi perlindungan dia itu sangat bagus oleh negara. Ya, baik sebelum berangkat, setelah dia berada di sana, baik setelah pulang di sana. Sakit dia itu double asuransi, double dalam artian di Indonesia kita wajib mereka mendapat perlindungan asuransi dan di negara tujuan mereka wajib. Nah, bayangkan seorang pekerja berangkat bekerja katakan ke negara lain misalnya ke Singapura, itu dia berangkat bukan dirinya sendiri atas dirinya tetapi atas negara. Iya. Nah, bayangkan kalau satu orang warga negara kita, rakyat kita berangkat secara resmi, berarti itu atas nama negara. Maka segala sesuatu tentang dirinya ada dalam proteksi dan penjagaan negara. Itu sebabnya seharusnya berangkat secara resmi. Nah Gitu. itu kan Bang, kalau Abi tanya biasanya bidang pekerjaannya apa aja tuh Bang? Ya kalau yang resmi tuh, apakah perusahaan atau dia jadi CS, tukang sapu, itu bisa nggak? Oke, menurut undang-undang kita, dasar undang-undang untuk penempatan pekerja migran Indonesia, itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Di situ ada dua jenis pekerjaan, namanya formal informal. Nah, kalau di sistem yang dalam sistem resmi di kedutaan kita, Kedutaan Besar Republik Indonesia, disebutkan formal dengan domestik. Nah, formal ini dia yang bekerja kepada company. Oke, perusahaan. Perusahaan. Tetapi yang informal ini dia biasanya pada umumnya bekerja pada sektor persendirian. Misalnya baby sister, ya, Perawat ya jompo. asisten rumah tangga, perawat jompo, ya itu termasuk domestic workers. Ya, jadi dua jenis pekerjaan itu. Nah, formal itu tadi mungkin dia bekerja dikatakan di perusahaan, di company lah yang bersifat company. Itu dia jenis pekerjaannya. Oh, itu jenis pekerjaannya. Ya, ya. Itu pengurusannya, Bang, kan orang banyaknya kan yang kayak nggak tahu. Itu kan orang pinter. Kalau orang-orang kayak Wak Bi ini yang biasanya kerja di KPKP, mau merubah nasib, Iya. kami kan nggak tahu, Bang. Betul tuh Pak Binsar, apakah memang pengurusan administrasinya sulit sehingga banyak orang menjadi pekerja migran ini secara ilegal begitu Iya. Pak Binsar? Seperti apa prosedurnya untuk pengurusan izin dan lain sebagainya? Filosofi kehidupan ya. Untuk sesuatu yang tidak benar itu biasanya jauh namanya jalan pintas. Iya. Orang jalan pintas ya. Orang mau cepat kaya bisa melakukan kerja-kerja yang tidak benar, tidak halal, ada judi, ada macam-macam. Iya, Ya, betul. bisa merampok tiba-tiba kaya, ya, bisa melakukan kejahatan. Nah, bandingkan dengan tadi, kalau saya mau, kadang ada warga negara Indonesia mau berangkat secara ilegal enggak? Ilegal ini berarti no proteksi, tidak ada perlindungan dirimu yang berangkat. Dan di situ melekat namanya ilegal, tidak ada proteksi. Nah, kalau berangkat resmi berarti kan negara nih, tadi saya katakan, melekat pada dirinya, negara yang menjaga dia. Apakah prosedurnya banyak? Yes, banyak. Nah, ini yang menjadi juga selalu saya suarakan, salah satu poin saya yang adalah dalam satu kajian tulisan saya adalah ini perbaikan tata kelola. Bagaimana tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia ini bisa cepat tetapi tepat. Betul. Cepat tepat. Ada yang harus kita lawan dan perangi, yaitu ilegal. Iya. Ilegal itu secaranya ada paspor, besok berangkat sudah jadi. Iya. Nah, prosedurnya banyak, sangat banyak. Lalu tadi pertanyaannya, bagaimana saya untuk memastikan bahwa supaya saya tidak berangkat dengan cara yang unprosedural, yang ilegal? Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan fasilitas yang sangat bagus. Pertama, ada namanya Disnaker. Di masing-masing daerah itu kita ada di Dinas Tenaga Kerja. Katakan di Samosir di mana, di daerah terluar. Kalau saya ingin mau bekerja ke Malaysia, saya datang dong ke Disnakernya. Oke. Nah, tanya Disnakernya, Bapak, saya dengar iklan atau dapat berita atau mau bekerja nih, kemana nih, ke luar negeri. Biarkan Disnaker itu yang berkomunikasi kepada pihak kompeten. Oh, gitu. Nah, itu kalau di daerah nih. Tetapi kalau di Medan, itu sudah ada namanya badan khusus yang dibentuk pemerintah yang namanya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu berkantor di Marindal. Iya. Nah, segala sesuatunya mulai dari proses itu ada di sana. Sistem informasi semua ada di sana. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang mempromosikan baik di media sosial di mana-mana,
saya ingatkan, jangan percaya dulu. Itu dia poinnya. Tapi Jangan pertamanya, percaya. Tapi banyak yang nekat juga ya Pak Binsan. mereka harus datang dulu ke kantor Disnaker tadi. Itulah yang di Marendel. Kalau di daerah, tetapi kalau di Medan yang lebih valid lagi, Badan Perlindungan namanya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3TKI-MI, di Jalan Pendidikan di Marindal sana. Datang ke sana, di sana akan dapat data valid sekali. Itu dekat rumah Wak B. Asik lah, Man. Berarti nanti kita jalan-jalan ke situ. Boleh sekalian ngabuburit. Iya. Nah, yang ketiga lagi, Ada lagi. ketiga. yang ketiga. Tadi yang pertama di daerah ya, tadi itu melalui Disnaker. Yang kedua itu adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang Iya. ketiga, pemerintah itu memberikan yang namanya seperti kami, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kami itu adalah mitra pemerintah yang melekat dengan kepemerintahan itu. Kami swastanya. Nah, silakan cari di sana, di website di mana-mana perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Tetapi mohon maaf nih, supaya lebih valid, kalaupun sudah datang katakan ke perusahaan saya nih, Iya. ke anggota kami, anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, katakan di PT Binagri Data Lestari nih datang, ada job kemana perusahaan ini. Supaya lebih valid lagi, boleh tanya by phone, Pak, kepada BP2TKI. Ada Pak, enggak? di perusahaan ini PT Binagri Data Lestari ada katanya job mau berangkat ke sini. Betul enggak? BP2TKI akan ada di semua datanya. Karena apa? Job yang ada itu sebelum kami merekrut itu sudah harus terdata dulu di Dasana. Contoh nih, saya mau ngambil pekerja 2.000 orang dari perusahaan Sony dari Malaysia. Iya. Itu harus saya sign job order dulu di kedutaan kita perwakilan di Malaysia. Perwakilan kita Malaysia itu harus send dulu setelah valid semua data ini namanya job order, itu akan dikonektingkan ke sistem Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ya, setelah dari sana keluar SIP, online ini semuanya. Surat izin perekrutan itu muncullah ke daerah. Jadi artinya sebenarnya siapapun tidak bisa merekrut sebelum namanya ada SIP, surat izin perekrutan. Di mana mau tahunya itu? Kami ada. Kalau seandainya orang kita cerdas, Pak, ini saya katakan nih, ini ada job ke kilang ini nih perusahaan nih. Pak, ada SIP-nya enggak? Surat berarti izin kita perekrutannya boleh ada lah ya enggak? kita bertanya. Boleh, dan Iya. itu hak yang harus. Iyalah, betul. Harus. Kira-kira dulu Kak Tias gimana tuh prosedurnya ketika memulai pendidikan di luar negeri? Kebanyakan juga para pekerja kita, mungkin pelajar kita sambilan di sana Bekerja ya. tuh. Bekerja tuh, nyuci piring, antar koran, ceritanya kan Iya, kayak gitu. betul. Nah, seperti apa dulu Kak Tias mungkin memulai berkehidupan di luar negeri sana? Di mana Tias waktu itu? Di Belgia. Ya Allah, coklatnya enak kali tuh Tias. Pernah Wak makan coklat itu? Ih pernah, ini dibawa sama mantan pacar Wak tadi, Wak Munir. Lebih mana? Lebih enak coklat mana sama coklat Turki itu, Wak? Pokoknya dua-dua enak. Jauh-jauh dulu Karena Tias. gratis ya. Terkenal sama coklatnya ya, Pak. Iya. Bisa di-highlight sebenarnya kata kuncinya seperti yang disebutkan Pak Binsan, saya setuju bahwa prosedurnya itu panjang, itu real, nyata adanya. Bahkan berangkat ke sana untuk sekolah juga sama, prosedurnya panjang. Tapi yakinlah dengan prosedur yang panjang itu kita sedang mendaftarkan, melegalkan diri kita di dalam sebuah sistem yang bisa melindungi kita gitu ya Pak. Jadi persis sama, baik untuk pengalaman saya sekolah dengan tadi yang disebutkan Pak Binzar, matching bahwa prosedurnya panjang. Nah nanti ketika di sana sebagai pelajar ya, itu kita dapat kesempatan izin untuk bekerja sekian jam dalam seminggu. Jadi benar sekali sambil kita belajar kita bisa bekerja. Iya. Betul kan? Dan itu banyak dilakukan teman-teman di Ya, kalau sana. Tias gitu juga? Kebetulan waktu itu salah satu kontrak isi beasiswanya nggak boleh kerja, jadi nggak kerja. Tapi punya teman banyak yang sambil kerja dan dengan kerja aja tanpa beasiswa berangkat ke sana mereka bisa bersekolah di sana, sambil kuliah plus berkehidupan. Bisa banget ternyata. Berarti memang gajinya itu menggiurkan lah ya Tias? Sesungguhnya kalau dikonversi ke rupiah pasti menggiurkan. Menggiurkan. Ya. Kalau dikonversi ke gaya hidup di sana bisa dikatakan mencukupi gitu ya, nggak yang mewah banget, tapi pas lah, bisa dikatakan pas. Artinya nyata kok ada mereka yang kerja. Tadi dicontohkan sama abangnya di restoran gitu ya, atau menjaga bayi, atau membantu membersihkan rumah tangga dengan pekerjaan yang seperti Cabut-cabut itu. rumput di pagar.
Dengan pekerjaan seperti itu bisa loh Kayak bayar siapa uang tuh, Wak kuliah. Be? Iya, iya. Udah kita nggak usah flashback nanti buat Iya, sedih dong. buat Pak Binsar, kalau sedih. memang dari segi upah memang cukup menjanjikan sehingga banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama mungkin para milenial Gen Z kita saat ini. Karena kan itu kabur aja dulu gitu loh. Menggiurkan loh Bang Binsar yang kayak gitu-gitu. Wah aja mau Bang. Saya sangat cinta Indonesia. Masya Allah. Harus ditularkan itu ya. Kita bersyukur Tuhan menempatkan kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Benar. Harusnya sebagai generasi yang mencintai negara ini, bangsa ini, tolong diralat bahasa itu kabur aja dulu. Nah, seolah-olah ada tendensi negatif di dalam. Tetapi kalau orang kita, oke, ada banyak orang berjuang. Ayo jadi pejuang devisa lah ke negara. Nah, itu kan lebih keren. Iya. Artinya ada jadi pahlawan seperti yang kami tempatkan bekerja ke luar negeri. Itu kan pendapatan devisa nomor 2 negara itu. Jadi jangan pakai kabur aja dulu. Seolah-olah ada sesuatu yang Menakutkan. tidak baik di negara tercinta. benar. Tetapi apapun itu kan, negara ini kalau bukan kita semua yang mencintai, siapa yang Iya. mencintai? Nah, kalau kita tidak sayang negara ini, siapa yang menyayangi? Iya. Jadi saya kurang setuju kalau disebutkan kabur aja dulu. Tetapi ayo kembangkan potensimu, kembangkan pengalamanmu, timba pengalamanmu, timba ilmumu, timba rezekimu, kembalilah jadi pahlawan, sekecil apapun engkamu, kita, perbuatlah untuk negara tercinta ini. Iya. Adakah engkau sebagai pelajar, adakah engkau sebagai pekerja, pilihlah yang terbaik untuk bisa kita memberi bermanfaat kepada bangsa dan negara ini. Ya kalau saya pikir begitu. Nah pertanyaannya tadi, apakah gajinya lebih bagus, lebih apa di Malaysia? Saya contohkan di Malaysia. Mohon maaf ini menjadi kritik pada saya juga. Kalau ada pernah pejabat termasuk nomor 1 di negara ini yang seolah-olah melecehkan pekerja berangkat ke negara Malaysia, itu saya pikir dia kurang matang memahami secara makro ya. Kalaulah Malaysia katakan gaji paling rendah, sekarang ini gajinya 1.700 RM basic ya, Iya. basic. Kalau itu diringgitkan ke sekarang rate katakan 3.600, berarti sudah sampai hampir sekitar 6 jutaan. Iya, benar. Oke ya, hampir 6 jutaan. Itu basic loh. Nah, kalau basic 6.000, dia fasilitas asrama itu gratis, air listrik gratis, makan saat kerja di perusahaan gratis, antar jemput gratis. Pertanyaan saya, ada nggak didapatkan warga negaraku seperti itu bekerja di sini sebagai negaranya dengan sendiri. jenis pekerjaan yang sama? Iya. Tetapi itu bukan berarti melegalkan seolah-olah tidak mencintai negaraku. Iya. Kabur aja dulu. Itulah Tetapi bingung ada ya. pilihan-pilihan yang kita buat, tapi pilihan ini adalah saya cinta Indonesia, apapun yang kubuat pilihanku demi cintaku terhadap negaraku. Iya. Coba bayangin ya. Berapa banyak orang yang tadinya pengangguran tidak harapan bisa mendapat pendidikan, tetapi karena keringat para PMI yang bekerja ke luar negeri, banyak loh. Yang kalau kita berbicara seperti ada ini tadi, dunia pendidikan ya. Tetapi dari segi ekonomi, nomor 2 devisa. Dari situ ya. Dari situ. Nanti coba pertanyaannya, nah ini kritik tajamnya. Adakah negara memberikan prioritas nomor 2 terhadap ini? Nanti kita bicarakan. Iya, nanti kita bicarakan. Panjang, seru nih. Oke. Seru. Tapi Pak Binsar, kalau negara-negara pilihan yang banyak dituju oleh para calon pekerja migran kita tuh negara-negara mana saja sepengetahuan Pak Binsar? Nah, kita melihat ini kemampuan ya. Mohon maaf saya sebutkan kualitasnya ya, kualitas baik dari segi bahasa, profesionalisme, skill kita. Nah, karena Malaysia itu satu rumpun, ya satu bahasa, jadi tak perlu lagi dia belajar bahasa, Lebih dia ringan. udah langsung gitu loh. Iya. Nah, terus gitu. Nah, Nanti kita, Pak Bang Binsar, kita lanjutkan dulu ya, Bang Lukman. Oke, siap. Tias, kemana kita weh? Titik kumpulan. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Mana kita weh? Titik kumpulan. Nah, masih dengan tema jangan kabur aja dulu.
Masih bersama Pak Binsar dan Kak Tias. Tias. Iya. Oke, mungkin Tias, kita tanya pengalaman Kak Tias dulu ya Iya, ketika belajar luar negeri Wak itu. nih, soalnya kan anak Wak tuh sibuk dia Tias. Mak, aku izinkan aku dulu Mak menyambung pendidikanku Di luar negeri. gitu kan. Wak kan masih khawatir dia terjebak atau kayak mana. Rencana anak Wak mau melanjutkan di bidang apa Wak pendidikannya? Dia pendidikan masak memasak. Suka dia, apalagi Ramadan gini kan, bisa dia buka-buka jual takjil Kuliner, nanti ya ya kan? kan. Mengembangkan kafe Wak B. Mengembangkan kafe Wak B ini biar makin luas. Mana tahu bisa kan Bang Binsar jalan-jalan ke Turki ada kafe Wak B di sana. Amin. Ya kan? Kayak mana coba dulu Tias cerita gimana sih sebenarnya hidup di luar negeri di mana mereka harus bekerja sambil belajar. Nomor satu sangat-sangat memungkinkan sebenarnya. Oh Selama iya. ada kemauan dan kegigihan Wak B. Karena hidup di luar negeri dengan hidup di negara sendiri tentunya lebih nyaman dan terbiasa di negara sendiri ya. Iya. Ada hal-hal di luar negeri yang mungkin nggak sama kenyamanannya di levelnya di negara kita. Di situ kita harus sabar dan gigih. Contohnya ya, paling sederhana, di sana itu super sangat ketat peraturannya. Wak B Tias pindah kosan aja, itu Tias harus lapor ke wali kota, kantor wali kota. Mak jangan ke wali kota. Iya, kantor balai kota namanya gitu ya, Wak B. Dan ada polisi datang ke kosan Tias. Oh iya. Tias benar-benar tinggal di situ dan ada kontrak tinggal di situnya. Sedahsyat itu Wak B. Sedahsyat itu. Prosedurnya ya. Mereka sangat prosedurnya. disiplin Susah ya. juga Wak B kalau mau karaoke malam-malam. Datang polisi satu polisi sangat kan nggak disiplin, mungkin, Betul. Wak B. Berarti tidak seindah yang dibayangkan sama anak-anak muda itulah ya Tia. Bisa dibilang tidak semudah itu gitu ya. Tapi yakinlah sekali lagi penekanannya sama kayak Pak Binsar ya. Segala hal yang sifatnya legal itu pada intinya juga buat menjaga kita kan. Oh, ya. iya. Buat mereka tahu sebenarnya titik kita di sana itu aman nggak ya tempat tinggal kita, real nggak ya, sehingga data yang ada di pemerintahan sesuai dengan kenyataan bahwa orangnya di situ dan ada kontrak legalnya dia tinggal di situ. Itu hal sederhana aja Wak B. Jadi dia pindah kosan itu cuman jarak 15 menit naik sepeda, harus ngelapor ke kantor wali kota dan mengupdate isian residence permit atau KTP di sana. Nah, jadi artinya kerja bertinggal di sana banyak loh fasilitas yang enak, tapi banyak juga loh ternyata hal-hal yang harus kita adaptasiin Wak B. Itu berarti dia harus Karena sesuai, sesuai kan? Semuanya nggak gampang gitu loh. Kalau kita kan semua kita gampang-gampangkan di sini. Ya kan Bang Binsar? Kalau dia mau gampang aja udahlah bisa itu kedip mata, jadilah itu barang tuh kayak gitu kan. Berarti kalau di luar negeri gitu, semua harus Disiplin sesuai dengan sih. prosedur dan disiplin. Benar. Iya, ada pengalaman selain itu kawannya Tias mungkin kabur sama pacarnya. Nah, itu juga Atau mungkin pengalaman mengerikan ya ketika di luar negeri, jangan yang enak-enak terus. Iya betul, biar orang tahu tuh. Iya, gimana? Ini kebetulan sampelnya kan di salah satu ibu kota negara Uni Eropa ya. Jadi baik-baik saja nih di sana. Nggak tahu, mungkin nanti Pak Binsar bisa menambah. Berarti dari pengalaman tingkat keamanannya di tempat Tias dulu baik sih. sangat baik ya. Justru ya itu salah satu poin plus kita keluar negeri, kita jadi belajar, oh ternyata bisa ya negara menyediakan level seperti ini loh buat warganya. Kita jadi tahu, oh ternyata ada ya sistem yang baik, sehingga ketika kita kembali ke sini, kita punya inspirasi nih, bagian mana yang harusnya bisa ditingkatkan lagi. Dan itu kira-kira Tias ini kan nggak Tias cerminkan di tempat bekerja Tias sekarang. Usahakan cerminin. Jadi setiap kali ada, kan kebetulan kita juga banyak kerjasama dengan instansi lain dan juga ada banyak forum-forum sharing session. Iya. Di situ bisa mungkin ketika temanya masuk, kita sampein loh di luar itu ada sisi-sisi positif yang seperti ini gitu. Alangkah baiknya kalau kita masukin ke Indonesia, baik itu dari segi pendidikannya, segi berkehidupannya, bagaimana mereka menjaga alam, bagaimana mereka menaati peraturan. Bahkan Wak B kita naik sepeda. Di sana jadi kendaraan di sana tuh lebih banyak sepeda ya dibandingkan motor. Iya. Nah, jadi nggak ada nggak dengar kau klakson ya. ada tapi minim sih. Oh, minim. Jadi itu ya gaya hidup itu sehat banget Wak B. Naik sepeda Wak B dibandingkan naik motor. Aduh. Dan naik sepeda sambil megang HP Wak B. Kena denda 50 euro. Kali aja 16.000 tuh Wak B berapa? Allahu Akbar. 10 euro aja udah 160.000 kali 5 lagi Wak B. Aduh. Nah, 1.500. main HP sambil berkendara. Nah, jadi tapi sebenarnya kan itu sekali lagi buat melindungin kita ya. Nah, jadi ada hal-hal yang ternyata kita pelajari, oh mereka disiplinnya tinggi. Oh mereka sangat perhatian sama alamnya, sangat perhatian sama keselamatan gitu-gitu. Ya, jadi masyarakatnya pun sadar juga Benar. bahwa peraturan yang dibuat di negara itu untuk keselamatan masyarakatnya. Itu tugas Kak Tias juga untuk Marsipati Hutanabe, apa yang sudah baik di sana dibawa kemari. Iya. Susah nggak penerapannya Kak?
ketika menghadapi manusia-manusia ataupun Atau karakter-karakter kita yang Man, mungkin keras jangan-jangan ya kan, Man, khawatirnya Wak B balik dia ke Medan, jadi orang Medan Setelan lagi pabrik dia. ya? Iya kan? Balik lagi Balik ya? ke setelan pabrik. Iya. Benar sih, karena untuk hal-hal yang sifatnya besar, kita tentu harus masuk dalam sistem ya, kan? Yeah. Bisa kita main sendiri. Tapi jangan khawatir, ada juga hal-hal yang kita bisa berperan sendiri nih. Nggak mesti dalam sistem aja, contohnya kayak kedisiplinan waktu. Tadi kita janji jam berapa Iya, gitu ya. iya. Terus cara kita menghargai orang tanpa melihat penampilannya. Karena sekelas, Iya. kayak contoh Pak Binsar kan calon profesor ya. Di sana profesor saya Pak Binsar benar-benar casual banget tuh penampilannya. Jadi kita tuh benar-benar terbiasa menghargai orang karena dalemannya. Bukan karena Tampilannya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan bisa kita terapkan di diri kita sendiri. Kalau ya. Wak B ini penampilannya gimana menurutmu? Cantik lah Wak B. Kayak ratu-ratu Eropa Wak B kan? Cowok aja bilang Kayak Little Missy. Iya, aduh. Nengok senyum Bang Binsar, hati Wak B deg-deg. Iya, nanti CLBK lagi. Jangan sampai ya Wak B. kasihan Kemudian Bang Munir. kita balik lagi ke topik kita ya Pak Binsar. Kalau kita untuk mau mendaftar kerja di luar negeri itu syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi pekerja formal di sana itu gimana? Ya, kalau syaratnya itu dari dokumen diri ya. Dokumen diri itu termasuk KTP, kartu keluarga, ijazah pendidikan terakhir, terus surat izin dari orang tua, atau kalau sudah menikah, suami dari suami kalau istri yang berangkat, dari istri kalau suami yang berangkat. Nah, setelah itu nanti dilegalisasi di kantor Disnaker daerah masing-masing. Tapi sebelumnya juga mereka harus mendapatkan izin dari lurah masing-masing. Baru nanti itu dimasukkan dalam sistem online Disnaker asalnya. Dari sistem online itu nanti dia udah terkoneksi ke sistem nasional yang namanya Siap Kerja ada. Itu di sistem nasional kita. Kalau dulu kan di Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang khusus untuk pekerja migran Indonesia kan sudah ada satu kementerian namanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi itu data itu langsung sudah menyatu ke sana. Nah, itu sih yang kalau soal pendaftaran. Itu ada undang-undangnya nggak yang memang melindungi pekerja migran kita di luar? Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Itu dia. Bagaimana dengan revisi undang-undang yang nomor 19 itu, Bang? Oh iya. Ini terima kasih dipertanyakan itu ya. Iya kan? Iya, sekarang Untung Wak ingat. Catat Wak, jangan sampai Terbaik, lupa Wak. Wak. Iya. Oke. Ini problem ya, permasalahan penempatan pekerja migran Indonesia ini seolah tidak habis-habisnya. Karena ini memangnya ada di forum internasional ILO dan banyak lembaga-lembaga internasional yang menyoroti ini, yang memperhatikan penempatan pekerja migran antar negara. Ya, jadi ini sampai sekarang sepertinya khususnya Indonesia ya, seolah-olah tidak menemukan sebuah solusi yang tepat bagaimana supaya penempatan pekerja migran Indonesia ini bisa berjalan dengan pola perlindungan dan penempatan yang bagus. Kalau menurut saya nih, saya pernah, dosen saya, Profesor Suwardi, ya, dia berkata seperti ini, jangan mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah masalah kalau kamu tidak tahu akar masalahnya. Nah, yang sering terjadi saya lihat, khususnya yang ada di dunia penempatan pekerja migran Indonesia, seringkali undang-undang dan aturan muncul tidak lebih dahulu, apa sih masalahnya, akar sama masalahnya apa sih? Terus kita, nah kalau udah tahu akar masalahnya, apa sih kebijakan, apa sih aturan, Betul. apa prosedur yang kita buat, ya. Mungkin ya, Ibu sudah tahu kalau di dunia ilmu pengetahuan ya, dunia pendidikan itu sesuatu kalau kita mengambil sebuah kesimpulan tanpa sebuah proses ilmiah, itu sesuatu yang sangat fatal. Nah, revisi Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 ini sedang digodok di gedung DPR RI. Itu revisi yang ketiga. Satu hal yang menjadi perbincangan besar di sana adalah tadinya bahwa jauh-jauh sebelumnya kita perusahaan penempatan pekerja migran di Indonesia tidak ada deposito. Kemudian naik ada deposito menjadi 500 juta. Deposito perusahaan. Nah, pada tahun 2020 pada masa pemerintahan Pak Jokowi itu naik menjadi 1,5 miliar.
Perusahaannya nih. Perusahaannya nih, jaminannya yang nih. mau memberangkatkan. Memberangkatkan nih, jaminannya nih. Nah sekarang terlempar isu di, kalau saya tidak silap ya, Komisi 9 di DPR RI, mereka melempar isu mau dinaikkan 100% menjadi 3 miliar. 3M. Dengan dasar untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. Kajian saya, pengamatan saya, tidak ada sedikit pun tidak ada korelasi antara penambahan uang deposito terhadap perlindungan. Tidak ada itu. Mau dibuat 10 miliar, 100 miliar, itu tidak akan berpengaruh kepada peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang mau dilakukan kalau mau jujur negara ini, kalau mau jujur pemerintah, kalau mau jujur semua pengambil kebijakan, ini saya tegaskan, jangan bermain-main dengan cara yang salah. Kalau betul mau menyelesaikan masalah, ketahui dulu masalahnya apa. Kenapa ini sering terjadi masalah? Kenapa sering penempatan pekerja migran Indonesia yang ilegal masih terus terjadi? Apa sebabnya? Kenapa sering terjadi masalah pekerja migran Indonesia di lapangan dan ada di sana? Saya katakan perlindungannya lemah. Tetapi disayangkan kalau gedung parlemen itu memandang bahwa kenaikan deposito lah yang akan meningkatkan perlindungan, salah total. Dari cara berpikir logis, namanya perlindungan, tetapi yang diselesaikan di masalah lain. Masa sih orang sakit jantung yang diobati sakit kurap? Itu tidak masuk akal, kan gitu. Ada apa? Kan gitu. Nah, kalau ini terjadi, pengalaman Ibu, ini masalah. Ini Pak Prabowo kalau dengar silakan minta tolong kepada Pak Prabowo, Presiden yang terhormat, ini tolong turun tangan cepat. Karena apa? Pengalaman pertama pada tahun 2020, itu deposito naik dari 500 juta menjadi 1,5 miliar. Perusahaan P3MI lebih daripada sepertiga gulung tikar. Kalau gulung tikar, yang tadi dari awal saya katakan, P3MI adalah mitra yang melekat dengan pemerintah. Artinya jalur resmi diperkecil. Iya. Maka jalur ilegal makin besar. Pertanyaan saya, mohon maaf ini, saya tidak mau membuat sebuah asumsi, tetapi mana tahu, adakah sindikat besar yang sedang membangun bahwa penempatan ilegal ini ada bermain di belakang untuk besar, sehingga yang jalur resmi ini diperkecil. Mungkin gitulah ya kan Bang, makanya pekerja-pekerja ilegal itu semakin banyak, ya kan? Pengirim-pengirim pekerja ilegal seperti perusahaan yang menipu orang-orang yang tidak tahu. Karena jujur aja sebenarnya masyarakat awam saat ini kan kurang mengenal nih orang-orang kayak kurang Bang Binsar. Kurang edukasinya gitu. Bang. Jadi kalau Abang bilang penambahan apa tadi tuh? Uang deposito. Uang deposit itu yang diuntungkan si pekerjanya atau si pemerintahannya? Tidak ada yang diuntungkan. Dalam hal ini tidak ada yang diuntungkan. Kalau kita melihat dari segi investasi aktif modal, itu ada modal sekian banyak tidur di situ. Kalau kita berbicara dari segi bisnis, modal tidur itu namanya mohon maaf, ada kekacauan dalam pemikiran orang yang berbisnis. Iya. Orang bisnis modalnya kalau bisa berputar. Benar. Nah, yang sekarang ini kita harus lebih fokus kepada ini. Hukum alam berkata, kalau jalan yang benar diperkecil, maka otomatis jalan buruk ditempuh orang. Iya, betul. Kenapa itu bisa terjadi? Kita lihat konteksnya lagi. Konteks mana itu bisa terjadi? Karena ini konteks tentang, mohon maaf, perut lapar. Iya. Ada istilah menyatakan, demi perut lapar, lebih tajam perut lapar daripada pedang bermata dua. Iya. Karena ini perut lapar, dia harus mencari kerja, dia harus makan, jalur resmi diperkecil, jalur ilegal ini pasti akan dikejar, dicari. Dia tidak peduli. Ini filsafat hidup loh. Ini masalah perut. Masalah perut. Jadi orang lepur. Maka sekarang saya ingatkan kepada pemerintah kita. Ya, saya tahu bahwa nawacita Pak Prabowo itu adalah salah satu yang disorot sekarang masalah pengangguran. Dan kita sekarang ini di Indonesia masalah pengangguran banyak. Banyak perusahaan tutup. Kita pabrik tekstil puluhan ribu. Iya, benar. Yamaha tutup, KFC dan lain sebagainya. Kenapa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang sudah terbukti adalah bagian daripada penghasil devisa nomor 2 negara ini mau dikerdilkan? Ini ada apa pemerintah? Ada apa Pak Prabowo? Ini Pak Prabowo harus turun segera. Ini harus harusnya
seperti ini perusahaan-perusahaan yang menjadi mesin untuk mengurangi pengangguran, ini harus disokong. Iya, harusnya dibantu, Man. Tapi untuk memperjelas lagi, kita butuh istirahat. Panas sekali bahasan nih, Man. Deg-degan Wak B jadinya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di mana? Titik kumpulan. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pastinya. Mana kita, Wey? Titik kumpulan. Masih dengan tema jangan kabur aja dulu. Masih bersama Pak Binsar dan Kak Tias. Dan Wak B. Yeay. Oke, kita tanya ke Kak Tias lagi ya. Kak Tias mungkin salah satu warga negara yang patuh karena banyak juga penerima LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia. Enak-enak dikasih beasiswa malah kerja di luar negeri. Ini pendapat Kak Tias tuh kayak mana ya kan, Wak B? Enaknya luarnya kan Tias. Masa? Oh, itu kayak mana itu? Ada nggak kawan kau yang kayak gitu, Tias? Ada nggak ya? Aduh, jadi buka kartu. Jadi cepu ya. Ya gimana ya? Kalau dibilang enak atau enggaknya ya pasti enak ya. Ada banyak kualitas hidup yang lebih tinggi di sana. Tapi itu kalau dari LPDP sih sebelum kita berangkat ada namanya persiapan keberangkatan atau PK disingkatnya. Salah satu materi di persiapan keberangkatan itu adalah mengisi itu tadi materi nasionalisme. Ya, jadi kita diajarin salah satunya itu alasan kenapa kita harus balik lagi, bagaimana ikatan kita dengan bangsa ini. Sesungguhnya kalau kita ikuti semua prosedur di dalam persiapan keberangkatan itu, ikatan kita untuk balik itu pasti ada keinginan untuk kembali dan mengabdi. Mungkin ya, salah satu alasan teman-teman yang nggak balik ke Indonesia adalah mereka nggak ketemu nih, ada mismatch, nggak ketemu antara ilmu pengetahuan yang mereka punya, yang biasanya tuh sangat niche, sangat spesifik gitu, Wak B. Tidak ketemu lapangannya di Indonesia misalnya. Dan mempersulit dia juga ya untuk bekerja. Jadi dia di tidak Indonesia. tahu menyalurkan ilmu yang sangat niche ini di lapangannya nggak ketemu. Nah itu sih biasanya mismatch itu, dan di luar negeri karena mereka mungkin hal-hal mendasar udah selesai nih diselesaikan mereka masalahnya. Mereka udah sampai ke level yang niche tadi itu, yang spesifik itu, sehingga memunculkan lebih banyak peluang usaha atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu di sana. Jadi setiap jurusan-jurusan yang ada di fakultas atau di universitas itu sudah ada lapangan pekerjaannya. Kemungkinan Gitu besar ya? kemungkinan besar ada lapangannya yang bisa sana. menyerap ilmu itu di Menyerap sana. ilmu. Iya. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum ada. Mungkin ada beberapa ilmu pengetahuan yang sangat niche yang belum ketemu nih lapangannya di Indonesia Itulah yang gitu. menyebabkan mereka nggak mau balik lagi. Mungkin salah Nah, kalau satunya ya. Tias linear enggak ilmu yang Tias dapatkan sekarang dengan pekerjaan yang Tias lakukan? Kebetulan linear banget karena juga salah satu nih buat kawan pendengar yang juga mau ngejar beasiswa ya, pemirsa kumpul. Kawan titik kumpul yang mau ini juga melamar beasiswa, salah satu pertimbangan paling besar dari pemberi beasiswa adalah kita harus bisa meyakinkan dia bagaimana nanti ilmu yang dibayarkan ke kita ini untuk sekolah bisa balik lagi kita aplikasiin. Jadi memang harus ada benang merahnya tuh. Ketika mereka lihat ini ada benang merahnya, baru mereka mau menggelontorkan sejumlah uang untuk mensekolahkan. Jurusan apa? Statistik waktu itu, statistika dan S1-nya statistik. S1 statistik, S2 statistik, kerjanya di statistik. Di badan statistik. Iya. Wak B kalau nggak salah pernah juga ya bagian statistik tuh sensus penduduk. Jadi Wak B, datang mantap. ke rumah penduduk ini nyatet berapa anaknya gitu ya, Wak ya. Wah, catat siapa yang butuh makanan gratis gitu. Wah, catat. Iya, asik nih kan. Jadi kalau untuk pemirsa yang ingin mencari kesempatan untuk belajar di luar, itu bisa Cari benang merahnya. cari benang merahnya dulu nih. Kenapa dia harus belajar di luar dan harus balik dong ke Indonesia. Iya. Jadi ilmu yang didapatkan bisa kita manfaatkan nih di negara kita. Jadi nggak sia-sia kan? Atau benang merahnya memang ada jodohnya di Indonesia gitu. Iya. Nggak ada jodoh Jadi di harus luar pulang. negeri harus pulang. Atau ada yang nunggu memang di Indonesia kali. Aduh, tahu aja Bang. Kalau dia udah ada ininya. yang Apanya? nunggu. Diperjelas dulu ya, nunggu apa nih? Oh, ya, Penunggu yang rumah? nunggu di rumah. Penunggu apa? Calon ada? Oke. Doain ya, Wak Orang B. Indonesia. Nanti kita Indonesia. curhatnya lagi habis buka puasa, Wak B. Iya, kita ke Pak Itu salah Binsar satu lagi. daya tarik Bang ya, Binsar, Bang ke ya. Bang Binsar nih. Balik Mungkin ke Pak Binsar Indonesia. sekarang apa yang harus diperbaiki dari sistem pemerintahan kita, perekrutan pekerjaan kita, mungkin apa yang harus diperbaiki mungkin Pak? Oke, yang pertama itu adalah tata kelola. Ini harus segera ya. Terima kasih untuk Pak Presiden Prabowo, dia sudah
memberikan atensi yang besar. Salah satunya terbukti dia membentuk satu kementerian khusus penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, ini satu apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, di sini kiranya apa yang semangat Pak Prabowo ini bisa disambut oleh Pak Menteri yang sekarang khusus untuk menangani pekerja migran Indonesia, tolong segera perbaiki tata kelola. Nah, kalau tata kelolanya ini belum bagus, maka akan selalu nanti nih ada situasi yang akan terus menjadi ada yang mengkambing hitamkan, ada yang kambing hitam. Terus yang sesuatunya gini, kita boleh berkata bahwa handphone yang saya pegang ini adalah hitam. Kita sepakat hitam ini kebenarannya hitam. Tetapi ketika kita bersepakat bahwa kita mempublis keluar bahwa ini bukan hitam, maka publik akan tahu bahwa ini adalah bukan hitam. Artinya apa? Seringkali bahwa ada sebuah kesalahan dianggap sebuah kesalahan, bahkan bisa fatal menjadi pelanggaran hukum, seharusnya itu tidak terjadi di dalam dunia penempatan PMI, pekerja migran. Seandainya tata kelola ini berjalan dengan bagus. Yang kedua, tata kelola ini harus menjawab persaingan kita sekarang ini adalah bersaing dengan pintu-pintu ilegal, pelaku-pelaku ilegal. Kenapa? Salah satu kekuatan ilegal itu adalah cepat-tepat. Tepat dalam artian menjawab sesaat, bukan tepat dalam arti yang menyeluruh ya. Nah, ini harus menjadi tata kelola ini harus menjadi tata kelola yang cepat, praktis tapi berkualitas. Yang kedua yang paling penting, kalau kita berbicara tentang perlindungan, pemerintah sebenarnya dari awal sudah ada memberikan satu perlindungan khusus yang namanya asuransi. Ya, kebetulan saya puluhan tahun sebagai koordinator asuransi perlindungan tenaga kerja Indonesia wilayah Sumatera pada zaman pemerintahan Ibu Megawati ya. Nah, saya tahu betul ada banyak persoalan poin-poin perlindungan yang harusnya dilindungi kepada pekerja migran Indonesia, tetapi itu tidak terlindungi. Nah, ini yang harusnya. Jadi kalau Pak Menteri kita dalam penempatan pekerja migran Indonesia mau meningkatkan perlindungan, maka yang ditingkatkan adalah jenis perlindungannya. Harus dievaluasi kembali nih. Oke, kira-kira problem-problem apa yang mungkin akan terjadi kepada pekerja migran ini. Mulai dari dia direkrut sampai nanti dia pulang. Ini harusnya sudah bisa. Kita ini, para pelaku-pelaku ini harusnya dipanggil duduk bersama. Apa sih jenis-jenis masalah yang rentan dan akan bisa terjadi? Iya, benar. Oke, kalau sudah dapat nih, baru ini kita serahkan kepada perlindungan asuransi. Tentu kalau premi asuransi naik sangat wajar. Iya. Maka ketika terjadi masalah, kita tidak lagi mencari gontok-gontokan. Oh, ini salah si anu, salah si anu, salah si anu. Jadi udah jelas dia Udah kan, jelas. Bang? Terang dia. Karena apa? Masalah pasti akan terjadi. Tetapi ketika terjadi masalah, langsung kita tahu, nggak apa-apa, ada solusi. Benar. Solusinya mana? Ini. Jadi kita nggak gotok-gotok, oh ini salah si anu, ini salah si anu. Si anu tidak mengaku, ini tidak mengaku, aku jadi korban. Akhirnya bagaimana? Nah, setelah bertahun-tahun nih Bang Binsar bergelut di dunia ini, Bang, itu masalah itu selalu aja ada, Bang. Dan memang seperti yang saya katakan tadi, karena sudah diambil sebuah solusi, aturan, kebijakan, akar masalahnya tidak ditemukan. Iya. Harus banyak-banyak minum lah, Bang, kok gitu. Oh, banyak-banyak ngafe di warung Pak Ben ya kan? Jadi Pak Binsar, bagaimana kita cara melihat secara kasar mata nih PJTK yang nakal mungkin dan yang legal gitu, bagaimana kita membuat perbandingan agar tidak salah langkah gitu dalam mengambil keputusan bekerja di luar negeri? Saya katakan begini, adakah pesawat terbang dari Medan ke Jakarta ilegal tak ilegal? Adakah yang perlu saudara lakukan? Ada pesawat yang sudah disahkan pemerintah, dilegalkan pemerintah, katakan Lion, Garuda, apapun itu namanya, dari Medan ke Jakarta. Adakah pernah kita meragu naik pesawat itu? Enggak lah, Bang. Tidak ragu. Demikianlah kami P3MI. Tidak perlu ragu. Tetapi ada sesuatu karena tata kelola tadi yang belum bisa menjawab realita, itu. Nah, kalau kemarin dalam tata kelola penerbangan sudah makin bagus, kan berkurang tuh problem-problem penerbangan, karena tata kelolaannya makin bagus. Tata kelola penempatan PMI diperbaiki dengan bagus. Saya yakin pasti akan drastis perbaikannya. Ya, tapi jangan itu tadi, penyakit jantung, sakitnya jantung,
Dikasih obat kurap. Terapi obat kurap. Nggak akan selesai Nggak masalahnya. sembuh ya kan. Iya benar-benar. Nah kalau menurut Tia sendiri, apa dong kasih dong tips and triknya untuk ini nih, untuk anak-anak muda sekarang yang tuh biar jangan berpikiran mereka itu udah jiwa nasionalismenya itu berkurang gitu loh. Tetap dong lindungi negara ini gitu. Jangan, Ayo kita yuk kembali kabur bangun negara ini bersama-sama gitu. ya kan? Yuk. Kalau menurut Tis ya, membangun negara itu emang nggak bisa full 100% menyandarkan ke pemerintah. Sebagai nyawa dari negara ini, masyarakat itu juga harus berubah. Jadi kalau misalnya kita mau korupsi itu hilang dari negara ini, setiap pribadi seandainya bisa menerapkan anti korupsi, ketika kita lihat yang bukan hak kita jangan diambil gitu ya. Ketika kita janji sekian jangan dikurangi, jangan dilebihin dari perjanjian. Hal-hal sekecil itu ketika setiap orang di masyarakat bisa bersama-sama dalam satu waktu yang sama memperbaikinya, harusnya negara ini bisa jadi lebih baik juga. Karena tadi nyawanya negara itu nggak 100% pemerintah iya, tapi masyarakatnya juga sangat berperan. Jadi kalau misalnya alasan utama kabur aja dulu merasa negara ini belum baik, ayo kita sama memperbaiki. Perbaiki diri kita dulu. tahu nih, udah tahu penyakitnya gitu ya Pak. Nggak baiknya tuh di sini. Nah karena kita tahu penyakitnya, ayo kita perbaiki titik-titik penyakit itu dari masing-masing kita gitu. Apa yang kita bisa lakukan sebagai pekerja apa, sebagai pelajar ya pasti belajar dengan betul untuk nanti memperbaikinya. Sebagai ibu rumah tangga bagaimana mendidik anaknya, sebagai seorang ayah bagaimana membawa rezeki yang halal, sebagai orang di pemerintahan bagaimana membuat peraturan yang pas gitu ya. Jadi ketika setiap orang memainkan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya di jalan yang benar, harusnya di momen bersamaan pada saat semuanya itu udah membaik, negara ini membaik dan nggak perlu kabur aja dulu. Karena memang pemerintah itu ada cerminan dari rakyatnya. Ya gimana ya, kita betul, juga harus berubah. Kasih tahu juga Kak Tias tuh yang kawan-kawan yang masih di sana, suruh pulang, bangun negara kita. Iya betul. Apapun itu ya, Bang Binsar, apapun pekerjaannya di luar sana, balik dong ke Indonesia, kita sama-sama bangun kembali negara ini. Yaitu tadi hal-hal yang baik mereka dapatkan dari luar, kita aplikasikan di negara kita yang tercinta. Baik. Ke Pak Binsar mungkin ke depan dari asosiasi kita apa yang mungkin poin-poin yang harus diperbaiki ke depannya agar tidak terjadi permasalahan lainnya seperti mungkin korban illegal fishing dan illegal manusia gitu kan, perdagangan manusia begitu dan lain sebagainya itu. Bagaimana? Apa poin-poin yang harus diperbaiki Pak nantinya? Sekali di lagi, asosiasi kita? sekali lagi selalu saya tekankan hasil yang kajian saya selama ini paling utama itu adalah tata kelola tadi ya. Gimana? Tata kelolanya ini Pak Menteri yang sekarang ini harus segera diperbaiki. Harus segera diperbaiki. Yang kedua, dari tata kelola ini sebagus apapun yang kita buat nanti, tentu ada yang namanya di luar batas kemampuan. Terjadilah peristiwa masalah. Maka ada perlindungan. Untuk itu perlindungannya harus diperluas. Kalau sekarang jenis perlindungannya misalnya adalah 18 poin, kenapa kita cari sampai kepada risiko terkecil bisa menjadi mungkin 20-30 poin. Nah, itu yang paling penting yang harus dilakukan sekarang ini. Nah, yang berikutnya adalah jangan perkecil, jangan persulit jalan yang benar itu, jalur-jalur yang benar, sebab kita melihat sekarang ini menjadi peluang besar penempatan jalur ilegal. Ya, itu yang pesan saya. Jadi 2 poin itu tolong tata kelola, perlindungan asuransi. Bukan mengkerdilkan, bukan mematikan P3MI perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia lewat penambahan deposito. Penambahan deposito 1 titik poin pun tidak berdampak terhadap peningkatan perlindungan. Wah luar biasa, keren-keren ya narasumber kita hari ini. Luar biasa, hari ini kita Pak. banyak ilmu ya Man ya. Pak Terima Binsar, kasih terima kasih. untuk Tias dan Pak Binsar. Oke, mungkin banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini pemirsa ya. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita hari ini, kita mau duduk-duduk dulu sambil menikmati Wakbe ada menu apa hari ini. Oh, nanti kita persiapkan untuk takjil buka ya. puasa takjil ya, Iya, istimewa benar. ya. Coklat dari Belgia. Coklat dari Turki. Akhirnya saya Lukman Hakim Storus. Saya Wakbe. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Hai. Wah, seru kali.